Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Sidang Mahkamah Kehormatan MK Mahkamah Konstitusi terungkap gugatan Almas Sakib Birruh soal usia capres cawapres tak ditandatangani. Banyak media yang menyatakan termasuk Kompas, fakta baru terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK nomor 90 PUU 2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Dalam sidang pemeriksaan salah satu pelapor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI terungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Sakib Birruh tersebut tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Dokumen itu didapatkan PBHI langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan di dalam persidangan. Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya. Itu ungkap Ketua PBHI Julius Ibrani yang terhubung secara daring pada Kamis 2 November 2023. Alhasil, jika memang tidak ditandatangani, belum tentu murni sah nantinya. Jadi bisa saja untuk Capres Prabowo gagal secara hukum dalam mencalonkan Capres Cawapres karena yang hanya memenuhi syarat adalah Bapak Prabowo Subianto. Ia menambahkan selama ini MK telah menjadi pionir sekaligus teladan dalam pemeriksaan persidangan yang begitu disiplin, termasuk dalam hal tertib administratif. Kami mendapatkan satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya, ungkap dia. Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketahui ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden, wakil presiden, capres cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90 garis miring PUU 12 Romawi garis miring 2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini membuat tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Raka Buming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya selama 3 tahun. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju Kim sebagai wakil cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres cawapres ke KPU RI pada tanggal 25 Oktober 2023. Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini. Meski pendapat berbeda, dissenting opinion, Hakim Konstitusi yang tak setuju putusan 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek. Hingga kini MK telah menerima secara resmi 20 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pedoman perilaku hakim dan putusan perkara nomor 90 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, yang melaporkan juga ada Hakim Konstitusi.
Ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK. MK menyatakan bakal membacakan putusan paling lambat 7 November 2023, sehari sebelum tanggal pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa Prabowo bisa saja gagal dalam maju sebagai capres bersama Gibran. Mengapa demikian? Karena bisa putusan MK nomor 90 tersebut batal demi hukum sesuai nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yang Mahkamah Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Jimli As-Siddiqi. Nah, bagaimana kabar berikutnya? Apakah Prabowo masih tetap lulus atau tidak? Kita tunggu sebelum 7 November 2023. Apakah Prabowo akan maju dengan pendamping yang lain? Kalau misalkan dipaksakan, ternyata Gibran ternyata penuh dengan intrik politik dan penuh dengan kepentingan. Tetap nongkrong di Aku Star Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.